Inilah 4 ciri kalau orang kerasukan. Paling jelas kalau 4-4-nya muncul, tapi salah satu muncul itu merupakan indikasi. Tapi kalau 4-4-nya muncul bersamaan, maka itu boleh dikatakan hampir dapat dipastikan atau dapat dipastikan orang itu mengalami posesio, setan, mengalami kerasukan. Ciri yang pertama berbahasa asing. Maksudnya apa? Maksudnya bisa ngomong bahasa asing tanpa belajar. Tapi di sini maksudnya bukan bahasa asing yang dipelajari loh ya. Bukan berarti Anda belajar bahasa Inggris lalu tiba-tiba ngomong bahasa Inggris lancar berarti kerasukan, bukan itu. Atau orang sering nonton drama Korea, kemudian belajar bahasa Korea karena seneng drakor, lalu dia ngomong lancar bahasa Korea karena sudah belajar, bukan itu ya. Maksudnya adalah bahasa asing yang tanpa dipelajari lalu dia menjadi lancar sama sekali. Terutama bahasa kuno misalnya Latin. Tiba-tiba dia ngomong bahasa Latin, tiba-tiba ngomong bahasa Yunani, atau bahasa yang dia nggak pernah bersentuhan. Umpamanya orang Bandung, tinggalnya di Soreang, pelosok, mana dia tahu bahasa Spanyol, tiba-tiba ngomong bahasa Spanyol gitu. Nah itu ya, tiba-tiba dia ngomong bahasa Portugis, dia tiba-tiba ngomong bahasa Mongolia, umpamanya seperti itu. Kemampuan berbahasa asing yang lancar, yang tak pernah dipelajari sebelumnya, artinya muncul spontan, itu indikasi pertama orang mengalami posesio alias kerasukan. Yang kedua, mengungkap info-info tersembunyi. Info-info tersembunyi itu ya contohnya misalnya orang tua Anda meninggal, ada brankas ditinggalkan, orang nggak ada yang tahu sandi brankas itu nomornya berapa. Tapi ini orang ini bisa tahu 0334 misalnya. Dan kalau dibuka betul. Nah, hal-hal yang tersembunyi yang secara nalar orang tidak mungkin tahu, kalau itu bisa diungkapkan oleh seseorang yang dengan ciri-ciri bisa berbahasa asing tadi itu, maka ini ciri yang kedua mengenai posesio. Karena apa? Setan memang bisa tahu hal-hal yang termasuk yang rahasia. Ya karena setan itu roh murni. Dan sebelum kita hidup, setan sudah hidup. Jadi bahasa simpelnya, setan tuh lihat semua yang kita lakukan mulai dari bayi. Bahasa simpelnya begitu. Tidak harafiah begitu, tapi bahasa gampangnya. Saya menggampangkan begitu, bahkan termasuk yang rahasia-rahasia juga. Jadi kalau Anda selingkuh itu setan tahu loh. Yang ketiga, kekuatan badan di atas normal. Manusia itu ada batasnya, tetap ada batas kewajaran badan manusia itu punya kekuatan seperti apa. Karena kita materi, ya meskipun kita ini makhluk spiritual dan material memang betul, tapi badan kita kan material. Mau bagaimanapun bobot tertentu nggak mungkin dapat kita tanggung. Ada batasnya. Kalau tiba-tiba orangnya kecil, cuma 45 kilogram, tapi tiba-tiba dia bisa mengangkat meja yang kayu utuh, marmer utuh yang sebenarnya beratnya adalah sekian kuintal atau ton. Nah itu tanda-tanda. Artinya itu indikasi. Yang ketiga mengenai posesio atau kerasukan. Yang keempat, benci kepada hal-hal yang kudus. Air suci, salib, rosario, terutama yang sudah diberkati. Maka kalau Anda punya barang-barang kudus, segeralah diberkati. Jangan pernah menggunakan benda kudus dalam keadaan tanpa diberkati. Jadi bawa ke pastor, mohon berkat. Benda-benda kudus terutama yang ditakuti setan adalah air suci, ya, air suci. Ini air suci ini betul-betul tanda petik dibenci oleh setan. Begitu dipercik air suci meledak pasti. Kalau orang betul-betul kerasukan lalu akan bermanifestasi. Kadang-kadang setan memang menyembunyikan dirinya dalam kasus posesio. Tapi cukup sering kalau dihadapkan dengan benda-benda kudus apalagi dibawa ke depan altar Tuhan, di depan tabernakel di mana ada sakramen Maha Kudus, sudah meraung-raung di situ. Ini 4 ciri kerasukan atau posesio.